Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin sekalian, para pemirsa ANB Channel yang budiman dimanapun berada, alhamdulillah kita kembali bertemu pada kesempatan yang berbahagia di malam hari ini melalui ANB Channel, dan kita masih dalam pembahasan dari kitab Thalathatul Usul, 3 landasan utama. Sebuah kitab yang ringkas yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, di mana kitab ini sebagaimana judulnya membahas 3 pedoman utama seorang muslim mengenal Allah, mengenal Islam, dan mengenal Rasulullah SAW. Di mana ketiga perkara ini merupakan perkara yang akan ditanyakan di hari kiamat pada setiap muslim yang masuk ke dalam kuburnya, dan tidak ada orang yang akan lepas dari alam kubur walaupun kondisi mereka berbagai macam. Ada yang dikubur, ada yang mati dalam keadaan terbakar misalnya, atau dimakan hewan buas, tenggelam di lautan. Namun mereka akan masuk ke dalam alam yang resminya disebut alam barzakh. Disebut alam kubur karena kebanyakan manusia mati dalam keadaan terkubur. Dan alam barzakh ini akan ditanya seseorang di alam barzakh ya tentang ketiga perkara ini. Man rabbuka, ma dinuka, wa man nabiyuka. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Karenanya mengenal 3 perkara ini adalah hal yang sangat penting untuk kita pahami. Dan kita masih masuk pada al-usul ats-tsani, yaitu pokok yang kedua, mengenal Islam. Dalam Islam kita mengenal rukun Islam, amalan-amalan yang merupakan penopang utama, tiang utama dalam menegakkan Islam, yaitu membaca 2 kalimat syahadat, mengerjakan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullah. Maka ketiga hal ini atau kelima hal ini kita sudah bahas 3 perkara sebelumnya, yaitu membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan ini perkara yang sangat penting, di mana ini akan menjadi gerbang bagi seseorang untuk masuk ke dalam Islam, sehingga dia betul-betul harus memahaminya. Ketika dia bersaksi la ilaha illallah, artinya dia bersaksi bahwa tidak ada yang akan dia ibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang akan dia beribadah untuknya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka dia bersaksi dan bertekad untuk meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam, membenarkan segala kabar dari beliau, menjalankan perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang beliau syariatkan sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kita telah membahas pada pertemuan sebelumnya tentang salat dan tentang zakat. Allah taala berfirman di surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlisin, dengan ikhlas, betul-betul hanya untuk Allah. Lahuddin, agama ini untuk Allah semata. Hunafa, dalam keadaan hanif, dalam keadaan jauh dari kesyirikan dan condong kepada tauhid dan kebaikan. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, dan mereka mendirikan salat dan mereka menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus, agama yang dilandasi tauhid, dan orang yang memeluknya mendirikan salat sebagai hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang beragama Islam menunaikan zakat sebagai di antaranya sebagai menjalankan kewajiban dia kepada Allah sekaligus berbuat baik kepada sesama manusia. Kemudian rukun Islam yang selanjutnya yang insyaallah akan kita bahas yaitu puasa. Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, wa dalilus siyami qauluhu ta'ala
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebuah ayat yang sudah betul-betul kita menghafalnya. Wabil khusus apabila awal-awal bulan Ramadan atau menjelang bulan Ramadan, ketika kita mendengarkan ceramah tentang puasa Ramadan, maka ayat ini akan selalu dibawakan. Dan demikianlah ayat ini menjadi dalil diwajibkannya berpuasa. Dan demikianlah semua kewajiban dalam agama kita, ibadah mesti dengan dalil. Dan beliau rahimahullah penulis mendidik kita untuk belajar dengan menggunakan dalil. Ketika menyebutkan berbagai perkara, maka beliau menyebut wa dalilu qauluhu ta'ala wa dalilu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dalilnya firman Allah Ta'ala, dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya. Sebagaimana puasa ini, ayat yang cukup familiar, cukup populer, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk orang-orang beriman untuk berpuasa dengan perintah yang berupa kewajiban, penegasan akan kewajiban dari ibadah puasa tersebut. Puasa artinya adalah imsak, ya, artinya adalah imsak, menahan diri secara bahasa. Secara istilah, al-imsaku anil akli wasyarabi wal jima' min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi fi syahri Ramadan al-mubarak, yaitu menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, makan, minum, dan berhubungan badan dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari di bulan Ramadan. Ini puasa secara istilah. Dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita mendengar seruan ya ayyuhalladzina amanu, maka kata sahabat Ibnu Abbas, pasanglah kuping baik-baik. Karena di sana pasti ada perintah Allah yang itu akan menjadi kebaikan bagi kita, atau di sana ada larangan Allah yang itu akan menjadi keburukan jika kita terjang larangan tersebut. Kalau ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, dengarkan baik-baik. Ini seruan bagi orang-orang yang beriman untuk melakukan apa yang Allah perintahkan, atau kalau larangan, meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dan tentunya orang yang diseru dengan seruan keimanan di sini bukanlah orang yang punya keimanan yang sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Bukan artinya orang yang imannya sudah betul-betul sempurna wajib puasa. Nah, saya masih suka maksiat, masih suka melakukan kesalahan-kesalahan, masih suka meninggalkan kewajiban, berarti saya kan imannya belum sempurna. Berarti saya tidak masuk dalam ayat ini. Tidak begitu. Orang yang ada keimanan dalam hatinya semuanya, ya, walaupun iman dia tidak sempurna, tapi ada sumber iman dalam hatinya, ada kadar iman dalam hatinya, maka dia terkena kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam ayat ini atau ayat-ayat yang lainnya. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian. Ini dalil diwajibkannya puasa, wajib hukumnya. Demikian pula dari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, dan ijma' ulama tentang wajibnya hukum puasa Ramadan. Ya, tentang hukum wajibnya puasa Ramadan. Bahkan dalam hadis lain disebutkan bahwa dia adalah betul-betul sebagai rukun Islam. Bunyal Islamu ala khams. Didirikan Islam itu di atas 5 perkara. Disebut di situ adalah puasa di bulan Ramadan di antaranya. Maka ini wajib. Kewajiban yang besar. Yang barang siapa meninggalkannya tanpa udzur maka dia berdosa, dosa besar. Barang siapa yang mengingkari kewajiban tersebut bisa jadi dia kufur. Dia bisa jadi kufur, mengingkari kewajiban puasa Ramadan. Ya, kecuali orang-orang yang mungkin belum datang ilmu kepada dia dan lain sebagainya. Tapi seorang mengaku beriman, meyakini bahwa puasa Ramadan tidak wajib, ya baik-baik saja dilakukan tapi tidak wajib, maka
Ini bisa mengakibatkan orang tersebut terjatuh kepada kekufuran. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian, ini orang-orang beriman sebagaimana Allah menyeru dalam sebelum ayat ini. Asyam, puasa, ini tadi imsak, menahan diri dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari dari perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa berupa makan, minum maupun jima. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini bahwa orang-orang sebelum kalian, ini sebelum umat Nabi Muhammad SAW pun, mereka punya kewajiban berpuasa. Hanya saja seperti ibadah sholat, mereka wajib sholat. Kewajiban puasa ini mungkin syariatnya berbeda-beda. Mungkin waktunya, mungkin teknisnya, dan lain sebagainya. Mungkin berbeda-beda. Wallahu alam. Kita tidak tahu bagaimana puasa umat-umat sebelum umat Nabi SAW, kecuali yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Seperti puasa Nabi Daud misalnya. Kita tahu dari penjelasan Nabi SAW bahwa puasa Nabi Daud itu sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka. Dan kita disunahkan untuk meneladani hal tersebut. Adapun yang lainnya, bagaimana puasanya Nabi Isa, bagaimana puasanya Nabi Musa, bagaimana puasanya di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kalau ada dalil yang sahih tentang hal tersebut, kita terima. Jika tidak ada, maka tidak kita terima. Dan boleh jadi berbeda kondisinya, boleh jadi berbeda teknisnya. Maka itu satu hal yang biasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan dari orang-orang sebelum kalian. Ini juga memberikan semangat bagi orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Allah sebutkan demikian karena Allah ingin agar kita mengetahui bahwa yang wajib puasa bukan umat Nabi Muhammad saja. Umat Nabi Muhammad bukan umat pertama yang wajib puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sudah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian juga. Ini sebelum umat Nabi Muhammad pun diwajibkan untuk berpuasa. Diwajibkan untuk mengerjakan puasa, entah bagaimana teknisnya. Maka ini meringankan orang-orang yang beriman yang melakukan puasa tersebut. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan dari disyariatkannya ibadah puasa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Yani dengan puasa membuat kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, dengan berpuasa seseorang tattaquna minan nar. Kalian menghalangi diri kalian dari api neraka. Ya, menghalangi diri kalian dari api neraka. Yang satu membuat kalian bertakwa kepada Allah, atau yang menghalangi diri kalian dari api neraka. Dua-duanya Allahu alam benar. Karena makna tattaqun bisa dibawa kepada kedua makna tersebut. Orang yang berpuasa akan menjadikan dia sebagai orang-orang yang bertakwa. Orang yang berpuasa akan menjadikan puasanya sebagai penghalang dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, as-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Perisai dari azab neraka. Perisai dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Perisai dari maksiat dan dosa-dosa. Orang kalau puasa malas melakukan maksiat. Dia tidak mau puasanya batal karena melakukan kemaksiatan tertentu. Maka orang akan menahan dirinya. Dan dengan itu seseorang akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan, di antaranya kita bisa membaca tafsiran dari surat ini dalam tafsir As-Sa'di. Beliau menjelaskan beberapa sisi bagaimana seorang itu bisa menjadi orang yang bertakwa dengan puasa. Artinya puasa Ramadan ini melatih seseorang untuk menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah. La'allakum tattaqun. Bagaimana bentuk latihan tersebut? Yang pertama, puasa membuat seseorang meninggalkan perkara yang haram karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, perkara yang mubah saja, makan, minum dan jima di siang hari dia tinggalkan. Karena apa? Karena Allah perintahkan hal tersebut. Apalagi hal-hal yang haram yang lainnya. Dia berhasil melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia enggak makan dan enggak minum. Walaupun walaupun
dia berada dimanapun, ya. Maka ini yang pertama, dan itu adalah sarana yang besar, wasilah yang besar untuk menjadi orang yang bertakwa. Seorang meninggalkan perkara yang haram karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berpuasa membuat seseorang menjadi terbiasa merasakan pengawasan Allah pada dirinya. Dan ini juga wasilah yang besar orang bertakwa kepada Allah. Orang puasa senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang mau, bisa saja seorang ngambil makanan, ngambil minuman, masuk di kamar mandi, dikunci kamar mandi, dia makan, dia minum. Di siang hari di bulan Ramadan. Kemudian dia sembunyikan lagi, dia keluar seakan-akan tidak ada apa-apa. Tidak ada yang melihat dia, tidak ada CCTV karena di kamar mandi, tidak ada yang melihat dia makan dan minum. Dia kunci gembok, dikunci rapat-rapat kamar mandinya. Tapi seorang yang berpuasa tidak melakukan hal seperti itu. Kenapa demikian? Li'annallaha yara. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimanapun posisi dia. Allah melihat kalau dia masuk kamar mandi dan membatalkan puasanya. Allah melihat kalau ketika dia kesendirian, tidak ada siapa-siapa, kemudian dia melakukan pembatal-pembatal puasa. Allah melihatnya. Maka perasaan selalu merasa diawasi oleh Allah, perasaan selalu merasa dilihat oleh Allah, ini perasaan yang sangat penting untuk menjadi wasilah seseorang yang bertakwa kepada Allah. Tidaklah seorang bertakwa kepada Allah kecuali dia merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi dirinya. Kemudian yang ketiga, puasa menjadi wasilah bagi seorang bertakwa adalah karena dalam puasa seseorang mempersempit jalannya syaitan dalam aliran darahnya. Sebagaimana disampaikan Nabi SAW. Syaitan itu berjalan di antaranya lewat aliran darah manusia. Dan ketika seseorang berpuasa, jalan-jalan setan tersebut menjadi sempit. Sehingga kadang kita dapati seseorang yang berpuasa akan lebih mudah mengerjakan ketaatan dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Di antara rahasianya adalah jalan-jalan setan menjadi sempit dengan puasanya. Sehingga kalaupun ada, yang tersisa dari keburukan yang ada pada dirinya adalah hawa nafsu dalam dirinya. Sehingga mungkin kadang muncul pertanyaan, bagaimana disebutkan setan dibelenggu atau setan tidak bisa bergerak bebas ketika orang-orang berpuasa Ramadan, namun kok masih ada saja orang-orang yang melakukan maksiat di bulan Ramadan dan mengaku muslim. Bagaimana itu bisa terjadi? Kita katakan bahwa kemaksiatan tersebut bukan hanya faktor dari syaitan saja, faktor eksternal saja. Tapi kemaksiatan tersebut pun bisa terjadi dari faktor internal, faktor hawa nafsunya. Setan dibelenggu tapi hawa nafsunya tetap menggebu-gebu. Maka bisa saja seseorang tetap terjerumus ke dalam kemaksiatan kepada Allah walaupun dia sedang berpuasa di bulan Ramadan. Namun tentunya ketika godaan setan tersebut lebih kecil, maka godaan yang dihadapi pun lebih kecil. Kemudian yang keempat atau yang kelima, 2, 3. Ya, yang kelima, berpuasa membuat seseorang beramal soleh. Banyak beramal soleh, banyak melakukan amal soleh dan ketaatan. Saat puasa kita sholat sunnahnya, sholat tarawihnya semangat. Saat puasa kita baca Qur'annya semangat. Saat puasa kita semangat untuk melakukan sedekah. Semangat untuk melakukan segala aktivitas-aktivitas kebaikan. Maka begitulah orang yang berpuasa, dan itulah sarana meraih ketakwaan kepada Allah. Orang semangat beramal soleh. Orang-orang bertakwa itu orang-orang yang semangat beramal soleh. Kemudian yang kelima, puasa membuat seorang yang mampu merasakan penderitaan orang-orang yang miskin, sehingga timbul atau muncul empati dari orang-orang tersebut, dari orang-orang yang mampu kepada orang-orang miskin. Dia merasakan lapar seperti laparnya orang miskin. Dia merasakan kekurangan makanan seperti kurang makannya orang-orang miskin. Maka dengan itu mudah-mudahan dia akan tergerak hatinya untuk membantu orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak mampu. Dan ini juga wasilah untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa membuat seorang meninggalkan yang haram. Puasa membuat seseorang
terbiasa merasakan pengawasan Allah pada dirinya. Sebagaimana puasa yang ketiga mempersempit jalannya syaitan. Yang keempat, puasa membuat seseorang banyak semangat beramal soleh. Yang kelima, puasa membuat seorang yang mampu bisa merasakan empati kepada orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang tidak mampu. Maka dengan kelima hal ini, betullah ketika Allah mengatakan orang yang berpuasa akan membawa dia, kalau puasanya benar dan dia berilmu dengan benar ketika menghadapi bulan-bulan puasa dan dia beramal soleh, ya semangat beramal soleh, maka bisa membawa seseorang kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan terawat terus walaupun dia sudah tidak lagi berada di bulan Ramadan. Kemudian kita akan bahas sedikit ayat selanjutnya, ayat 184. Yang ayat ini menunjukkan kemudahan dalam Islam, menunjukkan kemudahan dalam syariat, wabil khusus dalam syariat puasa. Sebagaimana ayat yang ada di bawahnya lagi, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tentang puasa Allah masih mengatakan Allah menginginkan kepada kalian kemudahan, Allah tidak menginginkan kepada kalian kesulitan. Maka Allah sebut dalam ayat selanjutnya beragam kemudahan puasa, bahwa Allah ini bukan ingin mempersulit hamba-hambanya, bukan. Ya. Dan begitulah kemudahan dalam syariat secara umum. Agama ini mudah. Tapi ingat, jangan digampang-gampangkan sehingga gampang lah, nggak usah puasa Ramadan, nggak usah puasa, nggak usah sholat. Ya, digampang-gampangkan ini tidak boleh. Tapi standarnya menjalankan agama ini adalah kemudahan, insya Allah. Semua hal bisa dilakukan. Kalaupun tidak bisa, di sana ada rukhsah-rukhsah yang membolehkan seseorang untuk meninggalkan perkara-perkara yang mesti dia lakukan dalam ibadah ketika dia normal. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang ke-184, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'ami miskin, faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah mengatakan puasa ini ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terbatas. Ini kemudahan dalam berpuasa, hari-hari yang terbatas. Allah tidak menyuruh kita setiap hari berpuasa atau menyuruh kita dalam hari yang lama, 6 bulan, 7 bulan, 10 bulan, tidak. Hanya 1 bulan dalam setiap tahun, hari-hari yang terbatas. Itu pun tidak full berpuasa. Ada sahur dan ada berbuka puasanya. Ya, maka ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terbatas. Sebagaimana juga hari-hari yang terbatas ini, kalau kita lihat ya di bulan Ramadan, tidak di bulan-bulan yang lainnya. Ya, tidak dibebaskan manusia, mau Ramadan puasa silahkan, mau Syawal silahkan, mau Muharram silahkan, mau Rajab silahkan, asal 1 bulan enggak. Tapi Allah jadikan bulan Ramadan sebagai bulan puasa, bulan seorang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan di bulan-bulan yang lainnya. Walaupun kalau orang mengqadha nanti boleh di bulan-bulan yang lainnya. Tapi ini bentuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Barang siapa yang di antara kalian yang sakit atau dalam kondisi safar, maka dia boleh mengganti di hari yang lainnya. Ini juga kemudahan dari Allah dalam ibadah puasa Ramadan. Ada orang-orang yang diberikan kemudahan untuk berbuka, tidak berpuasa. Orang-orang yang kesulitan apabila dia melakukan ibadah puasa dalam kondisi tersebut, yaitu orang-orang yang safar dan orang-orang yang sakit. Ya, yang boleh bagi dia untuk berbuka puasa. Apalagi jika berpuasa justru bisa membahayakan bagi dirinya, membahayakan penyakitnya, atau membuat dia lemas, lelah, bahkan mungkin pingsan ketika dia sedang bersafar. Maka boleh bagi seseorang untuk berbuka puasa, tidak berpuasa di hari tersebut. Namun fa'iddatu min ayamin ukhar, tetap nanti dia harus mengganti, sehingga dia juga tidak kehilangan keutamaan berpuasa. Dia harus mengganti. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan gantinya di hari lain. Ya, dan itu tetap menjadikan dia mendapatkan keutamaan puasa.
Fa'idatu min ayamin ukhar, ganti di hari yang lain dengan hari yang semisal. Ini kemudahan juga. Gantinya tidak Allah suruh double. Tidak Allah suruh satu kali puasa jadi dua hari puasa, gantinya enggak. Satu hari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ganti satu hari juga. Demikian pula faidatu min ayamin ukhar, ganti di hari lain, bebas harinya. Ya, tidak ditentukan hari apa, mau hari apa, selama bukan hari-hari yang diharamkan puasa. Seperti Lebaran, Idul Fitri maupun Idul Adha. Demikian pula disebutkan oleh para ulama bagi negara-negara yang memiliki dua musim, musim panas dan musim dingin. Misalnya dia berpuasa di musim panas dan dia punya hutang puasa di musim panas. Negeri-negeri yang kalau puasanya di musim panas, biasanya di musim itu siang akan lebih lama daripada malam. Sehingga waktu-waktu puasanya bisa sangat panjang sekali dibandingkan dengan waktu-waktu bukanya. Nah, ketika dia ada hutang puasa, baik karena sakit atau karena safar atau mungkin karena wanita yang datang bulan, kemudian dia memilih gantinya di musim dingin, di mana mungkin waktu siangnya lebih singkat daripada waktu malamnya panjang. Artinya puasanya lebih sedikit. Dia mengganti padahal mengganti yang puasanya banyak. Ini pun boleh. Ya. Maka ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan kepada orang-orang yang mampu melakukannya fidyah dengan memberi makan orang miskin. Sebagian ulama menjelaskan ayat ini terkait dengan awal-awal perintah puasa. Jadi seorang yang punya kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, di awal pensyariatan ibadah puasa Ramadan, orang tersebut bisa memilih antara dia mau berpuasa di bulan Ramadan atau mau membayar fidyah. Maka Allah menyebutkan di sini wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Dan orang-orang yang mampu melaksanakannya, dia membayar fidyah sebagai bentuk pilihan. Mau dia puasa atau dia boleh bayar fidyah ketika itu. Kemudian ayat ini mansuh, dihapus. Semuanya yang mampu berpuasa wajib berpuasa. Tidak ada pilihan untuk membayar fidyah kecuali bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa dengan permanen. Maka dia membayar fidyah. Ada sahabat lain atau ada tafsiran lain. Di antara tafsiran dari sahabat Ibnu Abbas, beliau mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu di sini tidak terhapus. Tetap, karena yutiqunahu di sininya justru beliau terjemahkan la yatakallafun. Dan orang-orang yang tidak sanggup untuk berpuasa, maka dia membayar fidyah. Ini juga satu hal yang perkara yang ma'ruf dalam hukum seputar puasa. Bagi orang yang tidak bisa berpuasa karena sepuh, karena mungkin punya sakit yang dia setiap beberapa jam harus minum obat dan itu terus umur hidupnya, yang kalau dia berpuasa mungkin 12 jam, 13 jam, tidak bisa dia, bisa mudarat bagi dia, bahkan bisa menimbulkan kematian bagi dia karena harus selang waktu tertentu dia minum obat. Maka orang-orang seperti ini boleh menggantinya dengan fidyah. Atau menggantinya, bukan boleh, menggantinya dengan fidyah. Ya, dengan memberikan makan. Demikian pula ini kemudahan, tentunya kemudahan. Kalau nggak bisa ya sudah, Allah nggak paksa, bayar fidyah. Kalau nggak bisa bayar fidyah bagaimana? Ya sudah, nggak ada apa lagi dia, bahkan mungkin dia boleh mendapatkan fidyah. Jangankan bayar fidyah, hidup saja susah sehari-hari. Ya, maka dia boleh untuk mendapatkan fidyah bahkan. Demikian pula ta'amu miskin, ngasih makan orang miskin itu juga kemudahan. Tidak disuruh ngasih rumah sama orang miskin. Bayangkan kalau fidyah itu ngasih rumah orang miskin, betapa mahalnya fidyah. Ya, tapi ngasih makan kepada orang-orang miskin sehingga berbagi. Orang-orang miskin yang mungkin nggak pernah makan nasi padang, kita makannya nasi padang, kasih fidyah nasi padang, masya Allah. Makan ayam bakar, makan rendang, makan ayam balado, makan ayam pop, banyak macam-macam. Ya, mereka pun bisa menikmati hal tersebut. Ya, maka ini kemudahan. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan siapa yang memberikan kebaikan maka itu lebih baik bagi dia. Ya, memberikan kelebihan kepada fidyah tersebut.
Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Namun puasa lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahuinya. Ini pada masa itu pula, tadi kita sebutkan di awal-awal disyariatkannya puasa Ramadan, orang boleh memilih, tapi Allah sebutkan kalau puasa itu lebih baik. Ya, kemudian nanti terhapus ayat ini, tidak ada lagi boleh memilih, semua wajib puasa, kecuali yang tidak mampu berpuasa, maka dia membayar fidyah dalam setiap harinya memberi makan satu orang fakir miskin. Ya, maka ini tentang puasa Ramadan, sebuah ibadah yang agung yang mungkin kurang lebih 1 bulan lagi kita akan memasuki puasa Ramadan. Semoga Allah memudahkan kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang bisa menikmati kembali ibadah Ramadan tahun ini, dan Allah memberikan taufik pada kita untuk bisa memanfaatkan sebaik-baiknya dan istiqomah di atas ketaatan. Inilah ibadah puasa Ramadan yang merupakan salah satu dari rukun Islam atau rukun Islam yang keempat. Kemudian selanjutnya rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Beliau mengatakan wa dalilul haji qauluhu ta'ala. Dalil tentang haji firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia. Hajjul bait, yaitu berhaji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu melakukannya, mendapatkan jalan untuk melakukannya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Siapa yang kufur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ghaniyyun 'anil 'alamin. Tidak memerlukan alam semesta ini, tidak memerlukan makhluk-makhluknya. Maka inilah haji, rukun iman yang kelima dari rukun Islam. Haji secara bahasa adalah qasdu Makkah li a'malin mahsusatin fi awqatin mahsusatin, yaitu menuju Mekah, perjalanan menuju Mekah untuk sebuah ibadah tertentu di waktu tertentu. Ya, ibadah yang sesuai dengan manasik haji di waktu tertentu. Maka inilah haji. Dan kewajiban haji ini kewajiban 1 kali dalam seumur hidup. Itu pun bagi orang-orang yang man istata'a ilaihi sabila, orang-orang yang mampu untuk melakukannya. Namun orang yang tidak mampu untuk melakukannya, boleh jadi dia tidak mampu secara finansial, tidak punya uang untuk pergi dan untuk nafkah orang yang ditinggal. Karena uang yang harus disiapkan oleh seorang jamaah haji adalah uang bekal untuk pergi pulang dan bekal dia selama di sana, dan uang nafkah atau uang yang untuk orang-orang yang dia tinggal. Ini kewajibannya. Kalau dia tidak bisa, maka tidak wajib bagi dia untuk berhaji. Ya, sebagaimana di antaranya adalah keamanan negeri maupun keamanan tempat berhaji. Ya, sebagian tempat orangnya mungkin punya kemampuan, punya uang, punya harta, tapi negerinya tidak aman, tidak bisa keluar masuk pesawat dengan mudah, tidak bisa. Maka ini pun bisa menyebabkan gugurnya haji, gugurnya kewajiban haji dari seseorang. Ya. Wa dalilul haji qauluhu ta'ala, dalilnya walillahi 'alan nasi hajjul bait. Dan Allah memiliki kewajiban yang harus dikerjakan oleh manusia. Subhanallah, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Berhaji ke Baitullah man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang bisa menempuh jalan dalam perjalanan ibadah haji tersebut. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Subhanallah, di ujung ayat ini Allah menyebutkan sebuah perkara yang seharusnya membuat kita merenung sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan ibadah kita. Kitalah yang butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Siapa yang kufur, tidak mau mengerjakan ibadah haji, mengkufuri kewajiban ibadah haji, atau sudah mampu tapi enggak mau berangkat juga, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah itu tidak butuh makhluk-makhluknya di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala maha mulia, maha kuat, maha perkasa.
tidak butuh haji seseorang, tidak butuh puasa seseorang, dan ini berlaku juga untuk semua ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan pada kita. Allah syariatkan dan Allah tidak butuh manusia untuk melakukannya. Manusia mau puasa, mau tidak puasa, mau sholat, mau tidak sholat, mau haji, mau tidak haji, Allah tetap mulia. Tidak akan sedikit pun berkurang kemuliaan Allah dengan maksiatnya manusia, bahkan semuanya. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi, Nabi SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an." Wahai hamba-hambaku, kata Allah, seandainya orang awal di antara kalian sampai orang akhir di antara kalian, baik manusia maupun jinnya, jadi dari awal penciptaan manusia dan jin sampai yang akhir, sampai di hari kiamat, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, mereka semua punya hati yang paling bertakwa di antara kalian. Subhanallah. Hatinya seperti hati Nabi Muhammad semuanya, semua manusia dan semua jin. Apa kata Allah? Mazada dzalika fi mulki syai'an. Itu tidak akan pengaruh kepada kekuasaanku, kerajaanku sedikit pun juga. Tidak akan. Berbeda dengan ahlu dunia atau raja-raja dunia tentunya. Seorang raja berkuasa dan akan kuat kekuasaannya apabila rakyatnya semua tunduk pada dia. Ya. Rakyatnya tidak tunduk 20%, maka kemuliaannya berkurang. Rakyatnya tidak tunduk 50%, kemuliaannya berkurang. Rakyatnya sampai tidak tunduk 70%, bisa jadi terhinakan dia. Bisa jadi justru dia yang terhinakan, tapi tidak dengan Allah. Semua hamba-hambanya dalam kondisi hati yang paling mulia, hatinya seperti hati Nabi Muhammad, semuanya manusia dan jin, tidak menambah sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'an." Wahai hamba-hambaku, seandainya yang pertama dari kalian sampai yang terakhir, manusia maupun jinnya, semuanya punya hati dengan hati yang paling jelek di antara kalian. Semuanya hatinya seperti hati iblis. Semua manusia kayak iblis, semua iblis kayak iblis, semua jin kayak iblis. Ya. Kata Allah, "Ma naqasa dzalika min mulki syai'an." Itu tidak membuat sedikit pun kekuasaanku, kemuliaanku berkurang, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit pun. Subhanallah. Ya. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Kata Nabi SAW, kata Allah, wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang awal di antara kalian sampai yang akhir, manusia maupun jinnya, mereka semua berdiri di satu padang pasir, di satu tempat yang luas, mereka semua minta kepadaku, dan aku pun memenuhi semua permintaan mereka semua. Manusia dan jin yang berkumpul itu dari awal sampai akhir. Subhanallah, betapa besarnya. Mana qasada kami ma indi ila kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Itu tidaklah membuat sedikit pun kekuasaanku, kekayaanku berkurang, apa yang ada pada sisiku berkurang, kecuali Allah memberikan gambaran yang sangat ringan sekali. Ada jarum dimasukkan ke dalam air lautan, kemudian jarumnya diangkat. Di jarum itu ada sedikit basah-basah. Itulah yang Allah sebutkan berkurang, walaupun sebenarnya tidak berkurang di sisi Allah. Tidak berkurang. Kalaupun mau berkurang, segitu yang berkurang, dan apa yang ada di sisi Allah masih lautnya. Bayangkan itu, semua manusia dan jin, mereka berdiri, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa ANB Channel yang budiman dimanapun Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah rukun-rukun Islam, ya, sebagai sebuah hal yang sangat penting kita pahami. Rukun Islam, dan tingkatan ini tingkatan pertama. Orang mengerjakan, orang beriman secara umum kepada Allah dan Rasulnya, mengucapkan 2 kalimat syahadat,
Dan mengerjakan rukun Islam ini basic, ya, basic seorang muslim. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, dia muslim yang luar biasa, kenapa? Sholat 5 waktu terus, itu bukan luar biasa. Itu basic seorang muslim, sholat 5 waktu. Dia muslim yang luar biasa, puasa Ramadannya full, itu bukan luar biasa. Itu basic seorang muslim, puasa Ramadannya full. Dia orang kaya, Masya Allah, bayar zakat, itu juga bukan hal yang luar biasa. Itu basic seorang muslim. Kalau dia punya harta, sudah mencapai nisab, sudah mencapai haul, maka dia pun menunaikan zakatnya. Ya, kadang orang seperti hal ini basic. Ya, seorang muslim yang dasar demikian. Ya. Dalam satu hadis Nabi SAW dalam diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW mengatakan inna dina yusrun walan yushadda dina illa ghalabah. Sesungguhnya agama ini mudah dan tidak ada orang yang menyulit-nyulitkan dalam berbuat agama kecuali pasti akan kalah sendiri. Ada seorang Arab Badu yang datang, ya, kepada Nabi SAW. Sa'irul ra's, rambutnya acak-acakan, kata sahabat ini. Dia mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya minas shalah. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku apa yang Allah wajibkan dari salat. Kata Nabi, as-salawatul khams il antatawwa'a syai'an. Salat 5 waktu kecuali kamu mau tambah amalan sunnah. Kata orang itu, kata Arab Badu itu, akhbirni ma faradallahu alayya minas siyam. Kabarkan kepadaku apa yang Allah wajibkan berupa puasa. Puasa apa yang Allah wajibkan? Kata Nabi, syahrul Ramadan il antatawwa'a syai'an. Puasa Ramadan kecuali kamu mau nambah-nambah lagi yang puasa sunnah. Akhbirni bima faradallahu alayya minaz zakah. Kata Nabi, kata orang itu, wahai Rasulullah, sampaikan kepadaku apa kewajiban zakat yang Allah wajibkan. Fahbarahu Rasulullah syara'i al-Islam. Maka Rasulullah pun mengajarkan syariat Islam ini tentang zakat. Berapa nisab dan haul, harta-harta apa saja yang mesti dizakatkan. Maka orang itu mengatakan, walladzi akramak la atatawwa'u syai'an wa la anqusu mimma faradallahu alayya syai'an. Demi Allah yang telah memuliakanmu, wahai Muhammad, kata Arab Badu ini, la atatawwa'u syai'an. Aku enggak mau nambah amalan sunnah sedikit pun, Masya Allah. Tapi wala anqusu mimma faradallahu alayya syai'an. Dan aku pun tidak akan sedikit pun mengurangi apa yang Allah wajibkan padaku. Dia memilih paket basic begitu ya. Dia hanya mengerjakan kewajiban-kewajiban saja, tidak mau mengerjakan yang sunnah, cukup, tapi dia tidak akan mengurangi kewajiban-kewajiban tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar ucapan Arab Badu itu, apa kata Nabi? Aflaha in sadaq au adkhala jannah in sadaq. Dia beruntung kalau dia benar. Atau dalam riwayat lain disebutkan dia masuk surga kalau dia benar. Kalau dia benar, dia mengerjakan kewajiban-kewajiban tersebut walaupun dia tidak menambah sunnah dan dia tidak mengurangi kewajiban-kewajiban itu. Aflaha. Dia beruntung. Atau dalam riwayat lain dia masuk surga kalau dia benar. Masya Allah. Dengan menjalankan kewajiban-kewajiban itu tanpa menguranginya, karena itu paket basic ya, kalau sudah dikurangi maka dia berdosa. Maka orang itu bisa mendapatkan jannah. Dan tentunya ini bukan hanya orang Arab Badu itu saja, untuk kita semua. Maka jangan kita meninggalkan meninggalkan kewajiban-kewajiban kita ini. Kewajiban rukun Islam ini. Apabila sudah datang pada kita waktunya. Sebagiannya kadang kita belum tentu bisa melakukannya. Seperti ibadah haji misalnya. Karena belum punya uang, karena apalagi sekarang semakin mahal mungkin. Ya sudah, kita belum bisa melakukannya, tapi tetap tekadkan untuk bisa melakukannya. Dan diantaranya yang penting adalah ikrarkan atau yakini kewajiban hal tersebut. Zakat misalnya, menunaikan zakat, kita belum punya harta yang sudah mencapai nisab dan haulnya, sehingga belum mungkin kita menunaikan ibadah zakat. Maka tekadkan kita untuk bisa melakukan ibadah zakat tersebut. Yakini kewajiban hal tersebut. Maka mudah-mudahan dengan itu, kalaupun kita wafat dalam keadaan belum melakukan itu, belum bisa bayar zakat, belum bisa ibadah haji, maka Allah pun memberikan udzur kepada kita. Ya. Dalam satu hadis dari Jarir bin Abdullah, beliau mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mulai keluar kota Madinah, idza raqibun yudhi'u nahwana. Ada seorang penunggang kuda yang
berlari, yang berkuda menuju arah kami. Faqala Rasulullah wa ka'anna hadzal raqib iyyakum yurid. Kata Nabi SAW, kayaknya penunggang kuda ini mau menjumpai kalian, mau ke sini. Fantahar rajul ilaina fasallama faradadna alaihi. Betul, ternyata orang itu ketemu Nabi SAW dan rombongannya. Dia berhenti, kemudian dia mengucapkan salam. Kata Jarir bin Abdullah, kami pun menjawab salamnya. Faqala lahu Nabi SAW, maka Rasulullah berkata kepada orang tersebut, min aina aqbalta? Kamu dari mana? Kata orang itu, min ahli wa waladi wa ashirati. Dari keluarga aku, dari anak-anakku, dari kaumku. Dari rumah gitu. Ya. Dari keluarga aku, dari anak-anakku, dari kaumku. Fa'ina turid, kata Nabi. Mau kemana? Uridu Rasulullah. Saya ingin ketemu Rasulullah, kata dia. Betul, kata Nabi. Faqad asabtahu, kata dia. Kamu sudah mendapatkannya. Maka orang ini mau menanya, ya Rasulullah, alimni mal iman. Ya Rasulullah, sampaikan kepadaku apa itu iman. Apa kata Nabi? Tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjul bait. Aku bersaksi, engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Wa tuqimus shalah, dan engkau menunaikan salat, dan engkau mendirikan zakat, dan engkau puasa Ramadan, dan engkau haji ke Baitullah. Lihat, ini disebut iman, tapi Nabi menafsirkan dengan amalan-amalan lahir. Ini amalan-amalan lahir yang dilandasi dengan keyakinan kepada yang gaib. Maka orang itu mengatakan, qad aqrartu, sungguh aku telah mengikrarkannya, aku telah mengakui hal tersebut. Ya. Qala thumma inna ba'irahu dakhalat yaduhu fi syabakati juz'an fi syabakati jurdzan fahawa ba'iruhu wa hawa ar-rajulu fawaqa'a ala hamatihi famat. Kemudian ternyata ontaknya jeblos, kakinya jeblos sebuah lubang. Maka ontaknya terjatuh, orang itu terjatuh, kemudian terkena kepalanya sampainya dia mati. Ya, dia mati. Faqala Rasulullah alayya birajul. Maka Nabi mengatakan, coba kemarikan orang itu. Fawathaba ilaihi Ammar ibn Yasir wa Hudzaifah fa'aqadahu. Maka Ammar bin Yasir dan Hudzaifah bin Yaman langsung membawa orang itu dan mendudukkannya. Faqala ya Rasulullah qubidar rajul. Kata kedua orang tersebut, ya Rasulullah, sudah wafat orangnya, enggak bisa didudukkan lagi. Qala fa'aradu anhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun berpaling dari kedua orang tersebut, dari Hudzaifah dan Yasir dan jenazah tersebut. Tsumma qala lahum Rasulullah. Kemudian Nabi SAW berkata kepada keduanya, amma ra'aitu ma iradi anir rajulaini. Tidakkah kamu lihat tadi aku berpaling dari kalian berdua? Fa inni ra'aitu malakaini yadussani fi fihi min thimaril jannah. Fa'alimtu annahu mata ja'ian. Subhanallah. Aku melihat dua malaikat sedang menyuapkan di mulutnya dari buah-buahan surga. Fa'alimtu annahu mata ja'ian. Sehingga akhirnya aku tahu bahwa orang itu mati dalam keadaan sedang lapar. Tadi dia sedang lapar. Kemudian dia mati dalam keadaan mengikrarkan amalan-amalan wajiban dalam Islam. Dan ikrarnya tersebut dijadikan sebagai bukti keimanannya, maka dia mati dalam keadaan beriman. Maka malaikat langsung datang membawa buah-buahan dari langit, mengobati laparnya, Masya Allah. Ya. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW kemudian bersabda, hadza wallahi minal ladina qala Allahu fihi. Orang seperti inilah yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang seperti ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Subhanallah. Orang ini, kata Nabi, tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman sedikit pun juga. Kenapa? Karena baru mengikrarkan apa yang Rasul suruh ikrarkan dia. Dia mungkin belum melakukannya, karena dia mungkin baru, zahirnya dia baru masuk Islam dari hadis ini. Maka orang itu nanya tentang iman. Nabi sebut, kamu wajib ini, wajib ini, wajib ini. Wajib 2 kalimat syahadat, wajib mendirikan salat, wajib menunaikan zakat, wajib puasa Ramadan, wajib haji ke Baitullah. Aku akui itu. Aku beriman dengan hal tersebut. Maka mati orang itu. Belum melakukan apa-apa kecuali mengatakan aqrartu, subhanallah.
Kata Nabi, dia beriman dan tidak mencampur adukan dengan kesyirikan, karena enggak juga sempat beramal kesyirikan. Hatta kezaliman apapun tidak dia lakukan. Kemudian dia wafat dalam keadaan seperti itu. Subhanallah. Ya. Maka ini kita mungkin tadi belum bisa zakat, belum bisa haji mungkin sebagian di antara kita. Maka jangan khawatir, jangan putus asa. Kita bertekad, kita sungguh-sungguh, kita yakini kewajibannya, kita berusaha. Apapun yang terjadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya pada kita, memberikan udzur pada kita kalau kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Wallahu taala a'lam bishawab. Hadirin sekalian, para pemirsa NB yang budiman dimanapun berada, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Dan kita akan membahas selanjutnya masuk kepada tingkatan yang selanjutnya, itu iman dengan rukun imannya. Jadi ada Islam, mengerjakan amalan-amalan lahir disertai dengan keimanan yang basic. Nah, keimanan ini semakin bertambah kualitasnya, jadilah tingkatan selanjutnya dari tingkatan agama, yaitu muslim, mukmin. Ya, jadi ada muslim, ada mukmin, ada muhsin nanti. Ya, insyaallah kita akan bahas pada kesempatan selanjutnya biidznillah. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Kalau ada silakan. Belum ada, atau kita cukupkan. Jika tidak ada, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.